Jumpa lagi di Tiwo TV, saya sedang ada di Taiwan untuk Computex 2024 di mana Intel mengumumkan prosesor baru langsung 3 nanometer, GPU lebih kencang dan langsung punya kemampuan offline AI yang super kencang. Lebih irit daya, lebih canggih, dan teoritis lebih kencang cukup jauh dibandingkan pendahulunya. Namanya adalah Intel Lunar Lake. Sepertinya Intel nggak mau kalah dari prosesor ARM yang untuk Windows itu ya. Akhir tahun 2023, Intel memperkenalkan arsitektur Meteor Lake dan sudah tersedia di laptop dengan prosesor Intel Core Ultra 3579 keluaran 2024. Prosesor ini unik karena Intel pertama kali memperkenalkan NPU untuk proses AI tanpa internet. Nah, tahun 2024 ini Intel perkenalkan arsitektur prosesor Lunar Lake. Lunar Lake ini adalah varian Intel Core Ultra terbaru yang diumumkan di Computex 2024. Menariknya, ini ternyata bukan pengganti dari Meteor Lake yang sebelumnya. Lunar Lake ini ditujukan untuk segmen khusus untuk laptop tipis dan ringan dengan daya tahan baterai yang panjang. Jajaran prosesor ini sepertinya disiapkan untuk Microsoft Copilot Plus PC. NPU-nya terlihat dirancang untuk memenuhi persyaratan minimal TOPS atau Trillion of Operation per Second. Itu loh yang untuk AI itu, yang ini diajukan oleh Microsoft ya syarat-syaratnya ya. Oh ya, TOPS ini singkatnya adalah indikator untuk performa AI yang ditawarkan sebuah sistem. Di Lunar Lake, NPU-nya bisa menawarkan sampai 48 TOPS, jauh lebih tinggi dari NPU-nya Meteor Lake yang cuma 11,5 TOPS aja. Tapi tentunya peningkatan ini bukan cuma NPU aja ya. Ada GPU baru juga dengan arsitektur Xe2 atau Xe2. Ada juga CPU yang pakai E-core dan P-core baru dan ada memory on package di sini. Apalagi nih? Kita bahas pelan-pelan ya. Intel menyebutkan kalau prosesor ini adalah pembuktian kalau prosesor berbasis x86 tuh nggak kalah dari ARM dalam hal efisiensi daya atau efisiensi performa. Kan banyak anggapan bahwa prosesor ARM itu lebih irit dari x86 yang dipakai sama Intel sama AMD. Bahkan ada yang bilang lebih kencang, padahal itu sih cocok-cocokan aplikasi aja ya. Nah, itu sebabnya Intel merancang Lunar Lake dengan fokus pada efisiensi supaya perangkat mobile yang menggunakannya bisa punya daya tahan baterai panjang tapi tetap kencang. Nah, apa yang diubah oleh Intel? Salah satunya adalah penggunaan memory on package. Lunar Lake ini punya memori atau RAM yang diintegrasikan ke prosesornya. Opsinya adalah 16 atau 32 GB. Ini adalah LPDDR5X dengan kecepatan yang tinggi. Jadi, produsen laptop atau perangkat apapun yang pakai Lunar Lake ini nggak perlu lagi nyolder RAM ke motherboard atau nawarin slot SODIMM. RAM-nya udah ada dalam paket prosesor. Karena tujuannya untuk laptop atau gadget super tipis dan ringan, ini masih wajar ya tentunya. Ini berpotensi menghasilkan penurunan hingga 40% di SoC power, tepatnya untuk data movement power reduction. Ini diperoleh karena jarak yang lebih dekat antara prosesor ke memori atau RAM-nya. Tapi tentunya bukan cuma itu aja trik Intel untuk membuat Lunar Lake lebih efisien. Ada juga advanced packaging. Dari arsitektur, Intel menggunakan advanced packaging dengan Foveros, tapi dengan desain yang jauh berbeda dari Meteor Lake atau Core Ultra yang pertama itu. Masih ingat kan, Intel pakai sistem tile atau prosesornya terdiri dari komponen-komponen yang bisa dipadu-padankan seperti tegel lah ya, atau ya tile betul namanya. Kalau di Meteor Lake ada compute tile yang isinya adalah CPU, lalu ada SoC tile, ada graphics tile, ada I/O tile. Di Lunar Lake ini hanya ada compute tile dan platform controller tile. Lebih sederhana. Compute tile dan platform controller tile atau PC tile ini dipasang ke silicon interposer seperti yang digunakan di Meteor Lake. Nah, CPU, GPU, dan NPU itu adanya di compute tile. Oke, ini yang menarik. Compute tile ini diproduksinya di TSMC, tepatnya di Note N3. Jadi, compute tile ini diproduksi dengan kelas fabrikasi 3 nanometer. Sementara PC tile diproduksi dengan fabrikasi TSMC N6. Ini kelebihannya pakai tile ya, bisa dipisah-pisah produksinya. Jadi, komponen utama Lunar Lake ini diproduksi di TSMC, bukan di pabrik Intel sendiri. Tapi tetap aja, untuk basisnya, yaitu si silicon interposer, diproduksi sendiri oleh Intel. Kalau diperhatikan di sini terlihat juga ada yang namanya filler tile di Lunar Lake ini. Ya, fungsinya ternyata hanya untuk mengisi area kosong yang ada di silicon interposer. Ini diperlukan agar tinggi permukaan chip tuh rata ya. Selain itu, yang satu ini juga melindungi dari kemungkinan kerusakan chip akibat silicon interposer yang terbuka begitu saja. Oke, sekarang mari kita bahas sisi CPU-nya yang ada di dalam compute tile. Di Lunar Lake, hybrid architecture kembali digunakan. Konfigurasinya adalah 4 performance core dan 4 efficient core.
Performance core atau P-core-nya ini pakai core baru, namanya adalah Lion Cove, yang didesain ulang dengan fokus ke performa yang efisien dengan banyak sekali perubahan dibandingkan generasi sebelumnya. Efeknya, P-core Lion Cove ini bisa menawarkan instruction per clock atau IPC sampai 14% lebih tinggi dibandingkan Meteor Lake. Jadi istilahnya kalau gigahertznya atau megahertznya sama antara Meteor Lake dengan si Lunar Lake ini, si P-core-nya ini akan 14% lebih kencang. Tapi uniknya, Lion Cove ini tidak dilengkapi dengan fitur SMT atau Simultaneous Multithreading atau ya biasa dikenal hyperthreading ya. Nah, tapi Intel yakin nih Lion Cove bisa menawarkan performa lebih tinggi tanpa hyperthread ini. Untuk efisiensi, P-core Lion Cove ini punya fine grain clock control dengan interval 16,67 MHz. Interval yang lebih rapat ini diharapkan menghasilkan kontrol performa yang lebih efisien. Nah, sekarang kita beralih ke E-core yang baru, Skymont. Desainnya juga fokus ke performa yang efisien. Intel menyebutnya sebagai yang paling efisien dari sisi performa yang pernah mereka tawarkan sampai saat ini. 4 E-core di sini punya tugas mengisi peran low power E-core dan E-core yang ada di Meteor Lake. Sadar kan? Di sini nggak ada low power atau LP E-core. Ya, di Lunar Lake, di Meteor Lake tuh ada. Tepatnya ada 2 di situ. Nah, E-core Skymont ini bisa diturunkan sampai menawarkan performa sekelas LP E-core di Meteor Lake. Iya, jadi luar biasa ya, dia bisa turun performanya tapi dengan daya yang hanya sepertiganya saja, jadi super irit. Atau performanya bahkan bisa dilepas dan digunakan untuk bekerja dengan kencang, jadi sangat fleksibel. Performa per core yang ditawarkan oleh E-core Skymont ini bisa mencapai 68% lebih tinggi dari LP E-core yang ada di Meteor Lake kalau dilihat dari IPC-nya tadi. Sementara untuk CPU secara keseluruhan, Intel juga membawa Thread Director atau pengendali baru yang dioptimalkan lagi-lagi untuk efisiensi. Di Lunar Lake ini, cluster E-core akan jadi pekerja utama untuk CPU. Jadi, saat ada beban kerja, pekerjaan itu akan diarahkan ke satu E-core dulu. Kalau kemudian performa multi-threading dibutuhkan, beban kerja akan diarahkan ke semua E-core alias 4 E-core. Kalau performa lebih tinggi masih dibutuhkan, baru beban kerjanya dipindahkan ke P-core. Jadi terlihat jelas fokusnya adalah efisiensi daya, tapi harus bisa kencang juga. Sekarang kita bahas GPU di Lunar Lake yang juga ada di Computile. GPU ini pakai Xe2 atau Xe2. Varian terbaru dari Intel Xe dengan basis yang sama dengan Intel Arc Battlemage atau generasi berikutnya dari si Intel Arc. Konfigurasi yang digunakan di sini adalah 8 second gen Xe core ditambah dengan 8 ray tracing unit. Performanya punya potensi sampai 50% lebih tinggi dari GPU-nya Meteor Lake, atau ini juga bisa dikonfigurasi dengan performa serupa Core Ultra sebelumnya tapi dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Nah, di GPU Lunar Lake ini juga ada XMX atau Xe Matrix Extension yang mendorong kemampuan AI dari GPU Xe2 ini. Secara keseluruhan, GPU ini menawarkan sampai lebih dari 67 TOPS untuk GPU-nya aja. Nah, untuk display, Lunar Lake mendukung tampilan sampai ke 3 layar sekaligus sampai dengan 8K 60 HDR atau 3 kali 4K 60 HDR. Ada juga dukungan untuk Embedded DisplayPort 1.5 yang hadir dengan fitur panel replay. Ini adalah evolusi dari panel self-refresh yang tentunya bisa membantu meningkatkan efisiensi di beberapa kondisi tertentu. Beralih ke Media Engine, dukungan AV1 tersedia untuk encode dan decode. Menariknya, di sini juga ada dukungan untuk decode codec generasi berikutnya, yaitu VVC atau H266. Future proof ya. Sekarang kan H265, yang masih banyak dipakai H264. Dia udah bisa H266. Oke, sekarang mari kita beralih ke NPU atau part prosesor khusus AI-nya. Lunar Lake ini menggunakan NPU 4.0 dengan ukuran yang lebih besar dari yang ada di Meteor Lake. Efisiensinya juga ditingkatkan mencapai 2 kali dari NPU di Meteor Lake. NPU ini menggunakan 6 Neural Compute Engine atau 3 kali lipat dari yang ada di generasi sebelumnya. Ada juga 12 Enhanced Shape DSP di NPU ini. Secara keseluruhan, NPU ini bisa menawarkan sampai 48 TOPS atau ini meningkat jauh sekali dibanding Meteor Lake yang hanya 11,5 TOPS. 48 TOPS ini seharusnya sudah ada di atas yang disyaratkan oleh Microsoft untuk komputer Copilot Plus PC. Jadi Lunar Lake ini udah siap untuk on-device atau offline AI yang lebih baik lagi. Secara keseluruhan, prosesor Lunar Lake ini menawarkan sampai lebih dari 120 TOPS dari gabungan CPU, GPU, dan NPU di dalamnya. Oke, sekarang kita bahas konektivitas. Ya, prosesor Lunar Lake dilengkapi dengan controller Wi-Fi 7 dan dukungan untuk Bluetooth versi 5.4. Thunderbolt 4 juga tersedia di sini dan mendukung sampai 3 buah konektor. Tapi kenapa nggak Thunderbolt 5? Nah, menurut Intel ini udah lebih dari cukup dan itu juga sepertinya terkait dengan efisiensi daya yang jadi fokus utama dari Lunar Lake.
Sementara untuk PCIe ada 4 PCIe 4.0 dan 4 PCIe 5.0 di sini. Ya, Lunar Lake ini juga hadir dengan arsitektur power delivery baru yang lagi-lagi dioptimalkan untuk efisiensi tinggi. Ada juga 8 MB memori side cache. Side cache ya, yang disebut juga mungkin membantu meningkatkan efisiensi, khususnya saat ada beban kerja yang membutuhkan ekstra buffer. Dikombinasikan dengan peningkatan efisiensi yang didapatkan dari optimasi di komponen-komponen prosesor ini, Lunar Lake disebut menggunakan daya hingga 40% lebih rendah di tingkat SoC kalau dibandingkan generasi sebelumnya. Ini membuatnya cocok untuk laptop dengan daya tahan baterai ekstra panjang dengan kemampuan kekinian, khususnya untuk on-device AI. Melihat konfigurasi yang ditawarkan serta fokusnya ke efisiensi daya tingkat tinggi, kemungkinan performa yang ditawarkan oleh Lunar Lake ini memang bukan yang luar biasa kencang kalau dibandingkan dengan Meteor Lake. Intel tampaknya mengincar posisi di mana performanya cukup kencang untuk berbagai kebutuhan harian, khususnya di laptop tipis dan ringan, tapi harus super irit. Jadi, di jajaran Core Ultra, Lunar Lake ini akan hadir bersama dengan Meteor Lake, bukan menggantikan Meteor Lake. Mungkin hanya beberapa tipe Meteor Lake saja yang posisinya akan diambil alih oleh Lunar Lake ini, terutama untuk versi-versi yang baterai bisa awet banget lah. Nah, Lunar Lake ini disebutkan Intel bahwa dia akan menjadi dasar untuk prosesor mereka generasi berikutnya, Arrow Lake dan Panther Lake. Ini lebih mengarah ke desain Lunar Lake yang menawarkan skalabilitas, yang sepertinya udah mulai dibangun sejak Meteor Lake juga sih. Nah, Intel menyebutkan penggunaan beberapa komputer sebagai contoh skalabilitas ke depannya nanti. Tapi tentunya detail untuk hal itu masih belum bisa mereka bocorkan saat ini. Ya, laptop-laptop yang pakai prosesor Lunar Lake ini harusnya hadir di akhir musim panas 2024. Berarti mungkin sekitar Agustus-September 2024. Hah, cepat juga ya. Nah, mari kita tunggu saja kehadirannya. Semoga ada yang sempat kita tes ya tahun ini ya. Pengen tahu juga seberapa kencang performanya dan seberapa irit konsumsi dayanya, seberapa tahan baterainya. Oke? Nah, sekian dulu pembahasan teknologi kali ini. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.